Yahoo, selamat datang kembali di channel gue Akashi Shedai. Dan kali ini di podcast gue yang malam ini nih, gue mau ngomongin tentang anime NTR terbaik versi gue. Jadi nih ceritanya gue kan udah sering banget, udah banyak banget nonton anime ya, berbagai genre gitu. Kecuali hentai, gue nggak suka hentai ya. Jadi saudara-saudara aja yang nanya rekomendasi hentai ke gue nggak bakalan jawab karena gue nggak pernah nonton. Nah, kecuali Boku no Pico ya, anjir. Boku no Pico gue nonton coba. Itu gara-gara dijebak ya. Tolong jangan menganggap gue hina dan bejat gitu, karena gue juga dijebak nih sama temen kan. Parah banget. Jadi kalian kalau punya temen yang nyaranin kalian untuk nonton Boku no Pico, please jangan nonton itu anime, laknat banget emang ya. Itu sudah terlalu jauh melenceng dari apa yang kita pikirkan gitu tentang anime selama ini. Oke, di podcast gue kali ini gue pengen ngomongin tentang anime NTR nih. Tapi sebelumnya gue pengen bukan menegaskan sih, setahu gue ya, yang namanya anime NTR itu kan tentang cinta segitiga. Tapi sebenarnya banyak banget, mungkin sebagian ya dari kalian atau gue juga dulu sih berpikir bahwa anime NTR itu adalah anime yang isinya tentang cinta segitiga. Maksudnya gue suka sama lu nya suka sama cewek lain gitu. Atau misalnya gue pacaran terus ditikung sama cewek lain gitu. Nah, gue tuh pikiran gue tentang anime NTR tuh hanya sebatas itu. Tapi ternyata yang gue baca setelah gue telusuri gitu ya, Netorare itu juga ada beberapa jenisnya gitu, dan gue lupa lagi sih. Ntar gue ulik-ulik lagi deh ya. Tapi secara garis besar, anime yang masuk kategori NTR itu tuh gak sembarangan. Bukan cuman cinta segitiga doang, terus cintanya lu ketikung sama siapa gitu. Enggak seperti itu, enggak sesimpel itu ternyata ya anime NTR tuh. Jadi gimana kita bisa tahu kalau satu anime itu masuk kategori NTR atau netorare atau netorare lah gitulah, gimana ya cara bacanya. Gue suka bingung nih cara bacanya NTR tuh netorare apa netorare. Jadi netorare ini anime, kalau kategori anime yang bisa masuk NTR itu adalah adanya adegan skin to skin relationship atau adegan enak-enak. Jadi kalau misalnya ada anime cinta segitiga terus ada kissing doang, itu bukan NTR sebenarnya. Itu hanya kayak anime cinta segitiga aja sih, kayak biasanya gitu, kayak ya anime cinta segitiga. Tapi kalau misalnya udah ada persetubuhan di situ, udah ada adegan enak-enak, udah ada lebih dari kissing lah ya gitu, entah itu grepe-grepe atau apa, nah itu baru masuk ke kategori anime NTR. Jadi gue juga dulu pernah salah paham gitu, dan beberapa teman gue juga ada yang salah paham sampai mengatakan bahwa Oregairu itu tuh anime NTR. Aduh, pas gue ulik lagi kayaknya enggak deh. Soalnya di Oregairu itu penuh dengan dialog dan monolog yang amat sangat epic, yang relate dengan kehidupan sehari-hari, monolog yang bagus dengan diksi yang unik gitu ya, dari Hikigaya Hachiman, Yukinasta Yukino, Yuiga Hamayui. Tapi tidak ada adegan persetubuhan kan di antara mereka gitu. Jadi pas gue lebih dalam lagi ngulik, ya Oregairu mah bukan anime NTR kali, itu mah anime cinta segitiga aja. Nah lalu gue sambil memperdalam gitu ya, ternyata gue akhirnya tahu bahwa tidak sembarangan anime masuk ke kategori NTR. Pokoknya nih ya, jadi kesimpulannya anime NTR itu adalah anime yang di dalamnya tikung menikung, tapi juga ada di situ hubungan badan. Itu loh ya. Jadi kalian jangan sampai, istilahnya tuh jangan sampai terkecoh Oregairu NTR, atau misalnya Kanojo Okerishimasu NTR, terus Gotobu no Hanayome NTR. Wah, enggak juga sih, itu cerita segitiga, segi 4, segi 5 yang biasa aja gitu. Tidak ada eksekusi enak-enak di situ, jadi itu bukan NTR. Nah,
Kalau misalnya ada adegan enak-enak sama pacar, ya kalau misalnya tidak ditikung ya bukan NTR juga itu. NTR itu ada syarat-syaratnya, ditikung dan ada persetubuhan, itu aja ya. Nah oke, balik lagi ke topik. Gue mau ngomongin nih satu anime NTR yang menurut gue punya banyak something spesial. Jadi nggak hanya fokus di enak-enaknya doang, tapi emang enak-enaknya di anime ini tuh gue suka banget sih. Ya kalau kalian bisa nebak, kalian jago nih. Gue suka banget nih sama anime Kuzu no Honkai. Bukan Kuzu no Hentai ya, Kuzu no Honkai. Awas tuh kepleset tuh lidahnya. Gue juga dulu kepleset nih, Kuzu no Honkai, Kuzu no Hentai. Emang rada-rada emang nyerempet ke hentai sih, cuman nggak diliatin aja pas eksekusinya. Maksudnya grepe-grepe ciumannya ya diliatin, tapi kalau sampai begituannya enggak ya. Nah, kenapa gue mengatakan bahwa Kuzu no Honkai ini adalah anime NTR terbaik versi gue? Itu gue punya beberapa poin yang gue rangkum gitu, yang gue berpikir bahwa anime ini tuh layak menjadi anime NTR yang justru bukan anime laknat sembarangan gitu. Tidak hanya erotis, tidak hanya baper, tidak hanya kompleks secara isi cerita, tapi juga secara perasaan. Jadi ketika ini kan Kuzu no Honkai ini menceritakan tentang Hanabi sama Mugi. Hanabi itu yang cewek ya, Mugi itu cowok. Mungkin gue tuh waktu pertama kali nonton ini tuh gue rada bingung gitu. Cowok kan namanya Mugi sih, soalnya yang gue tahu Mugi itu namanya cewek. Ternyata nama Mugi itu bisa digunain sama cewek sama cowok ya. Nah, Hanabi sama Mugi ini, si Hanabi, si cewek, dia naksir sama seseorang, guru sekaligus tetangganya, yang udah sebenarnya dia anggap awalnya itu kakak ya, tapi jadi jatuh cinta. Nah, si Mugi dia jatuh cinta sama seorang guru namanya Kanae. Tapi dua-duanya, si Hanabi sama Mugi ini falling in love with people they can't have. Jadi dua-duanya nggak dapat cinta mereka timbal baliknya gitu, bertepuk sebelah tangan lah istilahnya ya. Nah, si Kanae yang guru yang disukai sama si Hanabi itu malah naksirnya sama si Akane, guru yang disukai sama si Mugi. Lah, kompleks lah itu ya. Dan gara-gara mereka sudah kadung terlanjur kecewa karena perasaan mereka tidak terbalas, udah hampir stres banget gitu ya, mereka akhirnya kayak membuat kesepakatan untuk pacaran dan melampiaskan nafsu mereka ke masing-masing gitu loh, karena tidak dapat melampiaskan perasaan mereka sama orang yang mereka suka. Jadinya ya yang ada aja lah gue embat gitu. Yang ada aja gue manfaatin. Nah, di sini awal-awalnya gue merasa bahwa Mugi sama Hanabi ini tuh gila nih dua orang tuh kayaknya otaknya udah melenceng jauh ya. Yuk, lu bayangin aja gitu, lu suka sama orang, terus cinta lu nggak terbalas, terus lu punya sahabat, daripada gue sedih mulu gitu ya, stres gara-gara gue ditolak, cinta gue nggak terbalas, mendingan gue sama teman gue aja lah enak-enak gitu. How come gitu? Aduh, ini gila sih, ini premis yang dibikin sama anime ini tuh buat gue mind blowing sebenarnya. Gue belum pernah menemukan yang sekompleks ini dalam hal perasaan gitu ya. Nah, itu kan cintanya itu gue kira hanya sebatas kayak cinta segitiga, segi empat kayak gitu ya. Maksudnya tuh Mugi suka sama Akane sukanya sama Kanae sukanya sama Akane, tapi juga si Kanae ini disukai sama si Hanabi. Nah, Hanabi juga sempat disukai sama Echan, tapi itu cewek. Bayangin dong, lu disukai itu sama cewek, bangsamu sendiri gitu. Di anime ini gue yang agak shock juga sih itu. Dan Mugi juga disukai sama Moka itu kayak teman kecilnya Mugi yang selalu
Jadi dia tuh menganggap dirinya itu princess, pokoknya tuh gue tuh cantik banget, Mugi harus suka sama gue. Tapi akhirnya memang tidak dapat juga sih. Pokoknya di sini kayaknya tuh nggak ada yang dapat secara utuh gitu ya. Kanae dan Akane juga sebenarnya walaupun mereka kayak yang paling klik di antara semuanya gitu ya, tapi Akane-nya sendiri ini juga adalah seseorang yang punya masa lalu kelam, dan dia itu tipe cewek yang semua cowok itu diembat, mau itu cowok cakep, mau itu muda, mau itu tua, mau itu pria botak, mau itu mantan muridnya, mau itu siapapun kayak diembat semua. Pokoknya Mugi pun kena gitu. Wah, parah sih ini. Gue yang gak habis pikir ada karakter seperti ini gitu. Cewek kayak gini tuh kok ada gitu. Nah, dari sisi psikologis gitu ya, gue merasa anime ini menarik banget. Jadi ketika kita mulai menonton anime ini dari awal terus pertengahan, itu kita bakalan disuguhi oleh adegan-adegan yang amat sangat erotis tapi nggak vulgar gitu loh. Gimana sih, erotis, deep, amat sangat ambiar, bikin baper gitu. Tapi erotisnya itu bukan cabul gitu loh, bukan mesum, tapi gimana sih, erotis yang benar-benar kayak ada perasaan di situ, ada kebaperan di situ. Dan gue memperhatikan setiap karakter di anime ini punya masalah sendiri-sendiri yang juga kompleks, yang kita nggak bisa ngejudge kenapa sih ini kayak begini, kenapa sih ini kayak begini, kecuali sama si Akane ya. Gue jujur aja ketika melihat setiap karakter, mereka kayak istilahnya menderita lah, punya masalah sendiri gitu. Isi Akane ini tuh kayak nggak punya masalah apa-apa, tapi dia emang dia itu tipe cewek yang pokoknya gue ini harus spesial. Pokoknya orang-orang harus menganggap gue itu spesial banget. Cowok-cowok harus menganggap gue cantik banget. Gue tuh seneng kalau misalnya ada gue lagi godain cowok, terus pacarnya si cowok itu tuh cemburu sama gue tuh seneng banget kayak begitu. Nah itu loh, si Akane itu tipe cewek yang seperti itu. Berbahaya banget sih ini ya, sadis gila. Jadi di sisi lain ketika gue lagi kasihan sama si Mugi, kasihan sama si Hanabi, terus ada masalah dengan si Echan juga, dia sempat enak-enak kan sama si Hanabi, tapi akhirnya ya Hanabi harus tegas sama si Echan karena mereka nggak bisa bareng lah gitu, mau gimana kan. Moka juga harus mengerti bahwa Mugi itu mau digimanain, mau si Moka dandan segonjreng secantik apapun, tetap aja Mugi nggak tertarik dan dia harus menerima. Walaupun akhirnya si Akane sama Pak Kanae juga akhirnya menikah, tapi tetap aja ada indikasi Akane juga tipe-tipe yang memang gak setia lah gitu ya, karena semua orang tuh diembat sama dia gitu, mau gak pandang bulu. Asli gila nih cewek, parah banget. Jadi di situ gue merasa anime ini menghadirkan adegan-adegan erotis tapi jauh dari vulgar atau cabul atau mesum, ada di koridor yang tepat. Terus ketika mereka melakukan hal erotis seperti itu, gue malah jadi baper, bukannya engas gitu ya. Ngerti lah ya, istilahnya tuh, kalau cowok mungkin beda ya, tapi dari sisi gue sebagai cewek, gue melihatnya sebagai suatu pelampiasan yang sedih gitu loh, ngelihat Mugi sama Hanabi berdua melakukan hal itu, tapi hati mereka ketinggalan di suatu tempat yang lain. Itu buat gue gila sih, gokil banget ya, ada kayak begini gitu. Gue nggak bisa ngebayangin ada yang seperti ini, dan menurut gue itu tuh bagus. Jadi tidak hanya kita nggak bakalan, gue sendiri ya, kalau opini gue nggak fokus banget sama bagian erotisnya, justru gue malah fokusnya lebih ke psikologi setiap karakternya dan hati setiap tokohnya gitu. Dan menurut gue anime yang seperti ini nih yang masuk kategori anime bagus, walaupun memang
fan service NTR-nya gila banget ya, levelnya udah tinggi banget sih ini menurut gue ya. Udah kental banget, udah bener-bener setiap episode adegan itunya tuh pasti ada dan amat sangat erotis, amat sangat sensual, tapi juga dibungkus dengan sisi perasaan dan psikologis yang amat sangat rapuh tapi menarik gitu loh. Gue nggak bisa menemukan kata yang tepat untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan anime ini seutuhnya tuh kayak gimana. Yang pasti sih gue suka banget karena anime ini menghadirkan sesuatu yang baru buat gue. Nggak hanya cuman kalau fan service sama hal-hal erotis vulgar kayak gitu mah, anime ecchi atau hard ecchi mah udah banyak bertebaran di mana-mana. Tapi anime NTR dengan unsur erotisme tapi bikin kita nggak fokus ke situ, itu tuh yang hebat menurut gue. Nah jadi buat kalian yang belum pernah nonton Kuzuno Honkai, gue rekomendasiin anime ini sih. Walaupun memang jangan kaget lah ya kalau misalnya pas baru episode pertama udah dikasih adegan-adegan yang mencengangkan. jangan kaget, tapi sampai akhir, sampai tamat, sampai anime ini selesai, kalian bakalan merasakan kehampaan dan kesedihan yang pokoknya nyesek banget deh gitu ya. Kayaknya segitu dulu kali ya opini gue tentang anime Kuzuno Honkai ini. Buat kalian yang belum nonton silakan nonton, dan kalau yang udah nonton please share opini kalian di komentar, kita diskusi bareng. Oke. Ya, makasih banget buat yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir tanpa skip. Kita ketemu lagi di podcast gue berikutnya ya. Arigato, dadah.